Ya, salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan memperbincangkan sebuah topik yang menarik yang ada hubungannya dengan puasa, yaitu tawang-tawang tangis. Nah, apa tawang-tawang tangis ini sebenarnya nanti kita perbincangkan dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yakni Kirianto Angendali. Selamat malam, Kirianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita berbincang-bincang, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumaksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh, jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe ana gunane wong luput, geni ateman tirta maling ado tanono ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya, demikian tadi pemirsa, satu tembang yang selalu kita perdengarkan kepada pemirsa setiap kali acara Setitik Pencerahan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, Kirianto Nun Sewu, ini ada pemirsa dari Tajinan. Kemarin itu rupa-rupanya agak terlambat menonton Setitik Pencerahan, kemudian ketinggalan, kemudian WA dan dipertanyakan. Sebenarnya kalau ketinggalan siaran, itu sebenarnya bisa melihat siaran ulangnya di hari Jumat seperti ini. Di hari Jumat itu di jam yang sama, itu siaran yang Rabu kemarin, begitu. Nah, ini pertanyaannya Kirianto, ini rupanya penasaran. Kawula Handaka Tajinan ki tanglet nopo ngeposke rasa menika, ngapunten nembih mirsani ki. Ah, begitu. Ngeposne rasa, Ngeposake rasa. Nalika semono dijlentrehake isining menungso. Roh, rasa, ati, akal, nafsu. Ya. Nah, rasa kuwi sing nomor loro. Rasa iku kekuatane manungsa kang tuwa saka ngersane Gusti, kang bisa angrespi sasmita. Pemberitaan. Baik pemberitaan yang tampak maupun pemberitaan yang gaib. Nah, konteks ngeposake rasa itu bagaimana kita dengan gamblang bisa merespon yang nyata dan yang gaib. Memahami akan maknanya. Nah, itu rasanya harus diposkan, di stop dulu. Untuk bisa menerjemahkan itu. Untuk bisa menerjemahkan itu, gitu. Sehingga ada kata-kata di sana, rasa iku minangka saring sarine sasmita. Jadi ngeposake rasa tadi itu yang menjadikan hati kita itu menjadi bisa sebagai penyaring semua pemberitaan dengan gamblang. Arti sebenarnya dari satu peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa gaib. Nah, ini ngeposake rasa. Kalau kita berbicara piye carane, masing-masing berbeda. Di Dhamma TV ini kita ini ngeposake rasa kuwi sepisan kudu wani mulat sarira hang rasa wani. Harus berani untuk mengkoreksi diri sendiri. Kalau memang baik, kita akui baik. Kalau buruk, kita akui buruk. Dan kita bertekad untuk memperbaiki.
Ini yang berat ini. Jadi orang itu kan suka menyalahkan orang lain. Ya. Kalau dalam keilmuan namanya apa? Namanya itu apa? Suka menyalahkan orang lain, ya. Itu pokoknya setiap ada masalah, ada kegagalan, ya karena kamu. Karena kamu. Seperti itu. Ya. Nah, di samping menyalahkan orang lain, itu jangan gampang-gampang menyalahkan diri sendiri juga. Ya, sendiri-sendiri juga jangan disalahkan. Ya. Jadi kita berada pada tengah-tengah. Jangan menyalahkan diri sendiri itu artinya begini, bahwa dalam kehidupan itu harus terbuka. Ya, tadi itu kan dikatakan bahwa kalau emang baik ya baik, kalau emang buruk segera untuk diperbaiki. Ya. Contoh Mas Samsu. Mas Samsu disuruh oleh direktur Dama TV. Samsu, berangkat kamu ke Alas Purwo. Nah, saya dengar kampanye ke Alas Purwo ya. Ke Alas Purwo untuk mengambil gini. Karena pada waktu kita mendengar Alas Purwo itu alas blegedekan. Jalmo moro jalmo mati. Urung budal. Mboten wantun kula. Nah, ini sudah menyalahkan diri sendiri kan? Ya. Nggak iso aku. Aku kulit neng kono ciloko dan sebagainya. Ini nggak boleh menyalahkan diri sendiri. Ya. Karena segala sesuatu itu seyogyanya mari kita kerjakan. Dilakukan dulu. Kita hitung. Seperti itu. Kan banyak itu ya. Jadi ini yang disebut apa dalam psikologi itu dengan mental block itu, ditutup mentalnya. Setiap ada segala sesuatu selalu mengatakan kalah aku, ora iso aku, izin aku, wedi aku dan sebagainya. Nggak boleh. Ya. Agar rasa kita bisa semakin tajam. Ya. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri, tidak boleh gampang menyalahkan orang lain. Ya. Yang berikutnya itu tidak boleh suka dipuji. Ya. Kalau dalam keilmuan sekolah itu tidak boleh narsistik. Ya. Megalomania. Nggak boleh. Ya. Aku loh paling hebat. Nggak boleh. Ya. Karena kondisi-kondisi semacam itulah yang menghilangkan posisi kita dalam rangka untuk ngeposake Rasul. Diposkan semua, jadikan satu. Ya, nggak boleh narsis. Aku lo hebat, nggak boleh. Ya, gitu loh. Kalau nggak ada saya, nggak boleh. Ya, hal-hal semacam itu. Dan yang lainnya tidak boleh melakukan sesuatu kui tiba-tiba. Ya. Kudu direncanain dengan baik. Mas Samsu mungkin yang gini matos ya. Berhubung duit akeh, gitu. Moro-moro kepengen tuku jas, tuku jaket, tuku sepatu itu wis tanpa rencana itu otomatis. Tuku mah nganggur. Ya. Jadi jangan berbuat yang tidak bermanfaat. Harus direncanakan. Harus direncanakan. Ya. Itu konsepnya berani untuk melihat ke dalam hati kita seperti apa. Di samping itu untuk ngeposke rasa itu juga kita sebagai manusia ini harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan saya dalam posisi tertentu dengan ngepost kiroso tadi. Harus yakin itu bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang saya inginkan. Nah, yang terakhir, dekat-dekatlah dengan guru sejati. Karena apa? Karena guru itu diharapkan mampu untuk mengawasi kita.
Apabila perilaku kita itu nalisir soko angger-anggering bebener, itu yang tahu kan orang lain. Orang lain itu guru. Ya. Guru sejatinya? Ya guru sejati ya, guru toto gelar ya manusia. Ya. Guru lah ya. Kalau yang kegaifan itu kan guru sejati kan Gusti piyambak kang mapan ono telenge ati. Iya ta. Ya. Makanya beberapa waktu yang lalu kita berbicara al-qulub arsullah. Ati kuwi papan padunungan Allah, guru kita. Ya. Tapi dalam konteks toto gelar di dunia itu guru kita ya guru-guru lah. Guru yang nyata itu. Ya. Maka ada tembang ya. Lamun sira ambek guru kaki Amilio guru kang utama ingkang becik martabate dan sebagainya. Nah, jenis-jenis itu harus didekati. Harus didekati ya. Karena beliau-beliaulah sebagai alat penyepuh. Ya. Jadi kalau kita itu emas, katakan emas. Emas itu kan bisa burek. Ya. Maka guru tadi siapa saja yang bisa sebagai penyepuh dekati untuk menjernihkan untuk menjernihkan. Ya, rupanya ini kita harus istirahat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita pada malam ini. Jadi demikian tadi keterangan Kirianto untuk Bapak Handono di Tajinan. Matur nuwun Bapak Handono Tajinan sudah terlibat interaksi dengan acara Titik Pencerahan ini, dan di segmen tadi sudah dijelaskan oleh Kirianto tentang ngeposne rasa. Nah, sekarang kita beralih ke tema kita pada malam ini, Kirianto, tawang-tawang tangis. Nah, mungkin masih sehubungan dengan di segmen tadi ngeposne rasa, kemudian bagaimana memahami puasa hari raya, karena sebentar lagi kita juga menghadapi hari raya, Kirianto. Sebentar lagi Mas Samsu. Ya. Sebentar lagi ini akan banyak. Tidak hanya manusia, malaikat pun akan tawang-tawang tangis ini. Akan menangis, bercucuran air mata. Kasarannya begitu. Karena Ramadan akan berakhir. Karena Ramadan akan berakhir. Yang jadi pertanyaan kita, tawang-tawang tangisnya itu karena apa kira-kira? Ya. Selama 1 bulan tidak makan, tidak minum, mengendalikan hawa nafsu dan lain sebagainya. Setelah puasa mau berakhir, tawang-tawang tangis. Tawang-tawang tangis itu karena apa? Ini yang perlu ini yang perlu untuk dibuka. Kalau sudah kita berbicara tawang-tawang, malaikat pun tawang-tawang tangis. Ya. Sampai malaikat juga. Iya, karena berlalunya Ramadan ini. Maka ini menjadi tugas besar buat kita untuk membongkar tawang-tawang tangis itu apa karena apa? Apa karena betul-betul kehilangan sesuatu yang indah? Karena di dalam bulan Ramadan itu, ya, dalam banyak sejarah, ini sebagai tolok pangkal manusia kelak akan menjadi seorang raja. Ini nanti. Ya. Kalau berhasil, kan begitu. Maka tawang-tawang tangisnya itu bisa jadi karena Ramadan meninggalkan, karena keindahan itu akan meninggalkan manusia, atau di dalam bulan Ramadan itu gagal. Pada nangis sih. Pada nangis ya. Gagal berhasil pada nangis. Pada nangis sih. Ya, gitu. Karena bulan Ramadan ini dikatakan bulan spesial ini. Sebagai fondasi dasar manusia untuk menjadi raja. Raja loh. Gagal bulan Ramadan, gagal jadi raja. Ya. Nangis. Nangis dia. Ya.
di Ramadan bisa menjalankan semua perintah sehingga dia sampai katakan mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang indahnya lebih dari 1000 bulan. Nangis dia. Ditinggal kok. Ya. Ya. Dua yang akan tawang-tawang tangis. Ya. Kebalikan dari itu tentu ada yang bergembira. Nah, gembiranya itu apakah karena berhasil di bulan Ramadan atau sekarang di siang hari boleh makan, boleh minum, dan sebagainya. Nah, kalau kita bongkar tawang-tawang tangis itu tentu saja ada tembang begini Mas Samsul, cuplikannya. Ono tangis kelayung-layung tangis wong wedi mati. Duwe utang marang wong tuwa durung bisa ambayari nalikane disusoni. Seperti itu. Artinya kalau diibaratkan kita manusia ini ya, seperti ini perlu untuk dipikirkan, seperti benarkah kita pada saat ibu orang tua kita meninggal kita tawang-tawang tangis? Kalau tawang-tawang tangis betul-betul ikhlas dari diri kita, karena ibunda itu menyusui kita. Ibunda adalah dewa kang ijowanta, kang iso dijalui pandungo dan sebagainya. Sehingga meninggalnya ibu kita tawang-tawang tangis, kehilangan. Ya. Tapi ada juga orang tua kita meninggal, tawang-tawang tangisnya mungkin dum-dum warisan. Ya, wis sepuh sakit-sakitan, nah, mungkin seperti itu. Ya, makanya sering kita dengarkan setelah orang tua meninggal itu banyak orang-orang yang geger gara-gara warisan. Dua-duanya sama-sama tawang-tawang tangis. Kalau tawang-tawang tangis yang benar, getunya seperti itu. Kita itu dulu kan tidak merasakan pada waktu bapak ibu kita masih sugeng gitu ya, tapi kalau sudah ditinggal, ini hari raya ini, kita baru merasakan iya banyak pertanyaan. Mungkin yang dulu karena ada yang sudah sukses anak-anaknya pulang bawa buah tangan, orang tua senengane mungkin senengane kecap, kata gitu ya. Karena ada itu ya, kalau saya dengar itu ya ibunya karena Pak Rento ini karena ibu saya suka dengan kecap, hari raya saya bawakan segini. Ada lagi ibu saya tuh sukanya sabun, ada begitu. Jadi kehidupan itu seperti masih ada yang diharapkan untuk kebanggaan dia pada ibunya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana itu hikmah untuk kehidupan kita? Akhirnya kita harus bagaimana, Girianto? Dalam rangka? Dalam rangka supaya tawang-tawang tangisnya ini tidak ada dua alternatif itu tadi. Dia karena susah atau karena senang. Ya. Dalam konteks puasa dan hari raya tadi ya. Maka yang disebut dengan tawang-tawang tangis semua makhluk ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu, yang satu tentu tidak mengikuti perintah-perintah, yang satu tentu mengikuti perintah, dan masih ada perintah yang lainnya. Ya, sehingga mereka menangis karena gembira. Ya, mereka nangis karena susah. Ada yang gembira, ada yang susah. Nah, pada waktu kita itu sudah bisa menjalankan semua aktivitas berpuasa, termasuk ngepos kiroso tadi, ini kan kegembiraan tadi untuk menyambut yang berikutnya, bukan hanya di Ramadan berikutnya,
Tapi lepas di bulan Ramadan, tadi saya katakan sudah punya dasar untuk menjalankan kehidupan setahun ke depan sampai pada Ramadan. Jangan menunggu Ramadan lagi. Ya. Proses itu ya. Proses ini ya. Sehingga semakin lama Ramadan satu dengan Ramadan lainnya itu terus meningkat. Kalau Ramadan yang sekarang bisa digunakan sebagai dasar untuk beranjak terus menuju Ramadan berikutnya, kebaikan itu. Sehingga yang disebut Ramadan menuju satu Syawal meningkat naik, itu memang ya naik terus, meningkat naik. Ya, Syawal sampai Tekorojo. Ya, mungkin itulah salah satu hikmahnya, Bang. Hikmahnya seperti itu. Makanya kalau sekarang kita nanti di akhir bulan Ramadan itu tawang tangis kita itu tawang tangis yang berbeda, ya, bukan tawang tangis karena keindahan meninggalkan kita, ya. Kan tawang tangis meninggalkan kita itu kan tawang tangis, tapi sebenarnya tawang tangis kebahagiaan. Karena sudah punya pondasi. Ya. Ada nggak orang-orang yang menangis gara-gara senang? Mendengar anaknya hari raya dari Taiwan, dari Hong Kong mau pulang. Ya. Sebelum itu telepon pakai apa ini? Pakai apa ini? Pakai video call. Video call gitu. Dilihat semakin cantik, ya, semakin gagah di video call itu, semakin sumringah. Sudah 5 tahun belum pulang. Kira-kira kalau anaknya nanti pulang sampai di rumah, ibu nangis nggak? Bisa nangis ibu itu. Anak pun nangis, bercucuran air mata, tapi tangisnya tangis kebahagiaan. Kenapa? Karena anaknya ini dia yakin akan bisa melanjutkan kehidupan semakin lama semakin baik. Ramadan akan meninggalkan kita. Ya. Nah, kalau saya, Ramadan itu akan kita tinggalkan. Ya. Berbeda ya ini? Berbeda. Ramadan yang meninggalkan atau kita yang meninggalkan? Iya, gitu. Karena Ramadan sebagai pancatan, sebagai pondasi, untuk apa? Untuk kita meloncat, ya, lebih jauh lagi. Ini berarti kita meninggalkan Ramadan, apa kita ditinggalkan Ramadan? Kita meloncat kok. Meloncat ya? Ya. Makanya konsep ditinggalkan dan meninggalkan itu menjadi penting. Nanti kita bincangkan di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tawang-tawang tangis. Ya, tadi menarik sekali Kirianto, meninggalkan Ramadan atau ditinggal Ramadan. Ini bagaimana Kirianto? Ya, konsepnya, kalau konsepnya Ramadan itu sebagai pondasi, kita akan beranjak dari pondasi itu, akan meningkat seperti apa? Katakan Mas Samsul, sering kita berbicara bahwa sebelum kita masuk bulan Ramadan, masuk dalam bulan Rajab dan Sya'ban, ya, Rejab dan Ruah, Rejab, Ruah, Poso, Syawal. Kalau kita menuju Syawal, kita meninggalkan puasa apa ditinggalkan puasa? Meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa. Karena semua penanggal itu esensinya tetap. Kita saja yang berputar-putar. Ya. Dan ingat, kita akan masuk dalam bulan Syawal, 1 Syawal. Kenapa kita menangis? Karena kita sudah meninggalkan Ramadan. Masuk dalam bulan Syawal. Yang Syawal itu artinya meningkat naik. Ingat, peristiwa-peristiwa inilah yang akan menjadikan manusia gagah sebagai seorang raja. Sampai terakhir nanti. Ya. Itu meninggalkan. Meninggalkan. Ya. Kalau ditinggalkan, ini kan seolah-olah kita itu kehilangan.
Ya. Enggak sebenarnya. Kenapa tidak kehilangan? Sebenarnya kalau kita berpatokan pada perintah agama, sudah jelas di bulan Ramadan kau harus apa. Ya. Di bulan-bulan apapun kita masih akan ingat kok. Di bulan Ramadan itu kita harus apa. Ya. Sehingga kerangka bulan Ramadan itu sebenarnya bisa diletakkan di mana saja. Berarti ketika kita meninggalkan Ramadan itu memang sudah benar-benar alurnya, seandainya perjalanan itu alurnya sudah benar gitu ya? Sudah benar. Menangisnya karena bergembira. Sudah benar akan diangkat menjadi manusia yang kajen keringan. Manusia yang lebih baik. Namanya Syawal, 1 Syawal. Meskipun orang Jawa itu 1 Syawal itu bukan dipandang sebagai satu peristiwa yang luar biasa. Yang luar biasa itu tambah nanti 7 harinya, Syawalan. Syawal. Ya. Apa Raya Kupat istilahnya kan ya, Raya Kupat. Itu menunjukkan bahwa maksimalisasi wujud konkret manusia diangkat oleh Allah tentang derajatnya. Ya ini kalau misalnya untuk diri masing-masing Girianto, pada akhir-akhir Ramadan ini ada yang istilahnya seperti episode yang lalu kita berbincang tentang Lailatul Qadar. Nah, ketika kita berbicara ini meninggalkan atau ditinggalkan, ciri-ciri bahwa seseorang itu akan meninggalkan dan ditinggalkan, atau ketika iki Lailatul Qadar wis mancing ya, katakanlah begitu. Iya. Ini yang sering dalam pemahaman saya, silakan pemahaman yang lainnya. Dalam pemahaman saya, konsep Lailatul Qadar itu kan berhimpitan dengan konsep berdiam diri di masjid. Apa namanya itu? Ya, iktikaf. Sebenarnya kalau kita berbicara Lailatul Qadar, keindahan malam yang luar biasa itu kita songsong dengan iktikaf. Iktikaf itu pengejawantan kehidupan kita sehari-hari. Paring puko marang wong kaluen, paring sandang marang kaudan, paring teken marang wong kalunyon, paring kudung marang wong kudanan, paring payung marang wong kepanasan. Ini jadi ojo neng alam tergelar iki ngawur, bengi iktikaf. Dalam pemahaman saya bukan begitu. Ya, iktikaf itu merenung sejenak, katakan ya, di dalam rumah Allah itu. Atas apa? Atas peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita kerjakan tentang perintah-perintah Allah. Tadi itu loh, tentang mulat sariro hang rosowani. Loh, kalau kita tiba-tiba di sini kita berbuat yang nggak baik, katakan ya, dalam kehidupan ini, terus kita karena semangatnya menyambut Lailatul Qadar dengan iktikaf itu, yang kita renungkan apa? Yang kita renungkan kan keburukan-keburukan mestinya. Ya. Jangan lupa ini. Yang sudah lalu ya. Iya, jangan lupa bahwa ketenangan seseorang itu kan akibat dari perbuatan. Bagaimana kita bisa iktikaf di masjid, katanya, apabila perbuatan kita masih kurang baik? Nggak bisa. Maka setelah semuanya bersih, ya moga-moga dalam bulan Ramadan kan memang bulan-bulan yang sudah pembersihan total, gari panen. Kalau konsepnya itu mulai Recep Ruah Poso itu betul-betul sudah bagus ya, sehingga pada waktu iktikaf dalam masjid tadi betul-betul merenungkan kemuliaan Allah. Mungkin di situ keindahannya. Iya, keindahannya seperti yang sudah saya kerjakan karena saya mengerjakan di Toto Gelar sana itu perintah-perintah Allah. Dan begitu. Untuk melangkah kehidupan di ke depan gitu loh. Makanya jangan salah ya, dalam pemahaman kita jangan salah bahwa di masjid itu bukan dengan tiba-tiba merenungkan di sana, ya jangan. Ya. Semua kehidupan beragama itu harus realistis.
Ya. Ya. Harus ada ilmunya. Ya. Baik ilmu yang gaib maupun ilmu yang nyata. Tapi sebenarnya petunjuk-petunjuk dalam bulan-bulan tertentu itu petunjuk-petunjuk ilmu nyoto. Nah, yang jadi masalah memang bangsa-bangsa di dunia ketiga itu lebih seneng pada yang ora nyoto. Ora nyoto. Di sini. Nah, kalau yang ora nyoto ini apa sebenarnya Kirianto? Yang dilakukan atau yang dicari itu? Ya, kalau kita umat beragama kan jelas bahwa kita hidup itu mengikuti perintah Tuhan. Tuhan itu ora nyoto. Ono ning ora ono ning ono. Anane ono yang keyakinan yang menungso. Ya, ini kan nggak nyoto, nggak bisa kita wujudkan. Ya, meskipun sering banyak orang mereka-reka, oh sebenarnya Tuhan itu ngejowanta dadi Samsu, ngejowanta dadi Rianto, ya, sifat-sifatnya tuh ya, pangejowanta yang Sangjang tadi loh, ya. Tapi kan tetap bahwa Samsu, Rianto. Kalau toh punya keistimewaan, ya boleh diklaim seperti itu bagi golongannya. Bagi yang lainnya, belum tentu. Belum tentu. Sesuai keyakinan masing-masing ya? Ya masing-masing. Inilah kalau kita berbicara tentang kegaiban. Nah, kalau sudah begitu, rasanya sudah tidak bisa lagi untuk diperdebatkan. Karena si A keyakinan semacam itu, si B seperti itu. Nah, kita di Dhamma TV itu mencari titik temunya. Di setitik pencerahan. Setitik pencerahan. Katakanlah ada Sang Buddha Gautama, ada Yesus Kristus, ya, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Kongcu dan sebagainya. Kita tidak membedakan itu, memang berbeda. Ya. Tapi dari sekian banyak keyakinan tadi itu, kalau kita mau untuk merenungkan konsep itikaf tadi, kita akan menemukan itu. Oh, di sini loh keterpaduannya. Kalau orang Jawa konsepnya manunggaling kawula Gusti. Oh, ini banyak orang dengan serta-merta menyalahkan. Kenapa? Karena belum itikaf. Kalau sudah itikaf, karena dasar-dasar itikaf belum terpenuhi, maka itikafnya yang gerambiang. Ya. Tidak bisa mendapatkan pemberitaan, ya, dan tidak bisa untuk menyaring bahwa itu adalah pemberitaan dari Tuhan yang diberikan atas dasar pertanyaan kita. Jelas Mas Samsu kalau sudah begitu. Ini perlu pemahaman yang lebih barangkali Kirianto ketika iktikaf ini yang sekarang ini dilakukan pada hari-hari kebelakang ini nanti. Iktikaf itu berdiam diri di, pengertiannya begitu, berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini yang mungkin perlu pemahaman lebih jauh tentang bukan hanya berdiam tok atau hanya ngaji tok di situ, tetapi itu tadi Kirianto ya. Iya, perenungan itu tadi. Perenungan itu sampai menemukan jawaban. Ya, jawaban apa saja kehidupan ini. Baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Tidak kita minta itu karena Allah berkehendak sesuatu untuk meneruskan risalahnya. Tapi dasar tadi itu, dasarnya perintah-perintah agama untuk duniawi penuhi dulu. Jangan tiba-tiba terus itikaf semacam itu. Geger dalam masjid nanti itu. Ya. Gegernya? Ya karena satu begini ya. Iya toh, di pojok sana kan begitu nanti. Ya. Ini kalau kita lihat ya sebagian dari masjid-masjid itu kalau saya perhatikan seperti itu. Ya. Karena apa? Karena masih belum punya dasar menjalankan perintah Allah di dunia yang tergelar. Tadi saya katakan, bisa nggak kalian memberikan kebahagiaan bagi mereka yang susah? Sudahkah di sekitar kalian yang kalian temui? Sudahkah kalian membantu orang-orang yang kekurangan dalam pangannya? Ya,
Jadi renungan semua itu. Itu perilaku Perilaku yang harus dilakukan. Yang kemarin. sudah dilakukan. Terus kita renungkan. Aku ngono kae sakjane piye to karepe Gusti Allah. Itu kan perenungan. Ditunjukkan oleh Allah nanti. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan tawang-tawang tangis. Ya, ini menarik sekali Kriyanto, karena memang banyak terjadi di masyarakat yang mungkin belum memahami. Mungkin di Titik Pencerahan ini ada sedikit pemahaman. Tapi yang penting begini ya, tafsir, kira-kira tafsir panjenengan, kenapa itu di masjid? Di masjid dilanggar itikaf itu ya, karena memang pengertiannya begitu, tapi tafsirnya bagaimana kira-kira? Apakah tidak di masjid pun juga bisa atau bagaimana? Iya, apa konsep apa baiti janati katakan ya. Jadi kalau apa masjid dipahami sebagai rumahnya Allah, rumah kita juga bisa dipahami sebagai rumahnya Allah. Hati kita juga bisa dipahami sebagai rumahnya Allah. Ya. Hanya kalau kita berbicara agama, ini kan ulama memang banyak yang mengatakan masjid. Ya, masjid itu bangunan kui. Ya sudah. Karena memang seperti itu. Dalam pemahaman saya, masjid itu tidak harus bangun. Itu adalah toto gelar, kondisi nyatanya. Agama itu muncul karena kegaifan. Dan kegaifan itu ada dalam diri manusia. Kalau begitu, masjid ada dalam diri manusia. Diwujudkan menjadi masjid seperti itu. Yang bermacam-macam itu. Kalau masjidnya manusia, sama semua. Ya. Nah, silakan sekarang mau merenung di mana? Mau merenung di rumah dengan keheningan hatimu, atau merenung ke masjid dengan apa ketenangan hatimu? Ya. Jangan dikira masjid lebih utama daripada rumahmu, daripada hatimu. Ya. Bahkan tidak banyak, tidak sedikit. Masjid itu tempat konkurensi, tempat percekcokan. Gitu. Loh, ngurus masjid itu berat. Jadi kalau ada percekcokan itu wajar. Kenapa? Karena berat. Ngurus tempat ibadah itu kan sama halnya menjalankan perintah Allah, perintah Tuhan. Abot nggak? Ya. Abot. Lalu ini ada percekcokan, lebih utama rumahmu, lebih utama hatimu. Iya tak? Nah, kalau sampai masjid itu tentram, damai, ya sudah, itulah seutama-utama ciptaan Allah yang digelar di bumi. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah menganjurkan masjid loh. Ya, karena percekcokan itu. Oh, bisa di Indonesia itu sekian banyak masjid dihancurkan, harusnya itu dibubarkan itu. Iya, dibubarkan itu. Iya tak? Ini dicontohkan Kanjeng Nabi pada waktu itu. Makanya Mas Samsu, orang Jawa melihat Kanjeng Nabi itu kan konsep perilakunya. Muhammad itu artinya budi luhur. Ya. Perilakunya, bukan bleger manusianya. Berkali-kali kita mengatakan itu. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, nggak bisa orang Jawa ini. Ya. Bahkan tuh dibayangkan sebagai sesuatu yang manusia dunia tidak bisa mencontoh dalam konsep kenabian fisiknya. Kan sulit itu kalau dibayangkan ya. Nabi itu tinggi, tidak tinggi, pendek, tidak pendek, hitam, tidak hitam, putih, tidak dan sebagainya. Itu menunjukkan sebenarnya kalau kita boleh berpendapat,
Aku ki angel mbok tiru le, kira-kira gitu. Iya toh? Kasarannya gitu. Kasarannya gitu secara fisik. Ya. Ada sing ge jenggot, ada sing macem-macem itu. Itu kan kepengen niru. Ya. Ora iso. Gitu loh. Ya. Karena Kanjeng Nabi itu tidak bisa dibayangkan seperti apa kalau melihat kriterianya itu. Ya. Makanya orang Jawa budi luhur yang diambil. Aman. Ya. Nah, sekarang di luar konteks tawang-tawang tangis yang ada di bulan Ramadan ini, Ki Haranto, beberapa umat ini juga melakukan puasa juga, tidak di bulan Ramadan saja. Nah, sehingga tafsir panjenengan atau konsep budaya Jawa, puasa yang dilakukan oleh seluruh manusia Seluruh di puasa. luar agama ini kira-kira bagaimana, Ki Haranto? Ya, begini. Semuanya namanya poso. Ngeposake rasa. Yang pasti rasa Ini tadi perspektif Jawa ya. Karena orang Jawa itu konon beberapa buku yang terbaca itu bisa sebelum manusia itu mengenal yang namanya berpikir, Jawa iki bisa ana menungso. Sadurunge menungso kuwi iso mikir, Jawa kuwi iso ana menungso. Padahal agama kuwi medune pada saat menungso iso mikir. Ya. Berarti tuwek endi? Jawa karo agama. Tuwek endi? Jawa ya? Ya tuwek Jawa. Kan begitu. Ya. Ini apa? Logika-logikanya lah. Iya toh. Dulu itu kan ada yang disebut dengan apa Meganthropus paleojavanicus ya. Ada namanya Pithecanthropus erectus dan sebagainya, masuklah di dalam Homo sapiens, manusia berpikir. Ya. Ya. Berarti sekian ribu tahun Jawa itu sudah ada manusia. Ya. Lah yang jadi persoalan, ini kan orang Jawa itu kan diklaim oleh orang-orang luar Jawa, luar negeri, Nusantara ini. Bahwa dulu yang menjadikan kamu seperti begini itu adalah saya, kan begitu? Ya. Ya. Nah, luar biasa itu. Dan orang Jawa mantuk-mantuk itu, nggak bisa gitu loh. Jawa itu sudah ada sejak manusia belum berpikir. Ya, dengan cerdas. Gitu loh. Nah, manusia berpikir itu pada saat agama itu diturunkan, agama-agama dikatakan samawi itu diturunkan pada waktu manusia berpikir. Berarti orang Jawa itu ada sebelum manusia berpikir. Dan manusia berpikir itu dalam kurun waktu sekian ratus tahun, ya bahkan ribuan tahun, baru agama itu turun. Makanya orang Jawa itu punya satu kepercayaan, konon ya, punya kepercayaan yang itu jauh sebelum agama-agama besar itu ada. Di antara yang sering kita dengarkan itu tentang Kapitayan. Ya, Kapitayan. Kapitayan itu Tuhannya suwung. Ono ning ora ono ning ono. Sholat piye? Ya ada. Cara-cara sholat ada. Ya, kalau kita katakan wiridnya ada. Jadi sudah kehidupan tertata sebagai konsep manusia monoteisme. Ya. Sang Yang Toya itu ono ora ono ning ono. Anane siji mligi ono pikiran yang menungso. Monoteisme. Sebelum agama-agama besar itu turun, orang Jawa itu sudah monoteisme. Ngakoni pangeran kuwi mung siji. Ya. Nah, sekarang agama-agama itu kan ngakoni pangeran mung siji. Ya padha. Sing dadi pitakon, kowe iki nurun aku apa aku nurun kowe iki? Ya guyonnya kan begitu. Gitu. Cuma semua itu kan apa kehendak Allah. Ya. Baik agama-agama muncul maupun agama-agama belum muncul. Ya. Bahkan kalau Mas Samsu melihat dalam sejarah bagaimana kehidupan
kehidupan setelah Sriwijaya, baru-baru ini saja. Sriwijaya, Medang Kamulan, ya Medang Kamulan, Kahuripan, Kadiri, Singosari. Itu punya sendiri Mas Samsu. Punya sendiri manusia-manusia akhirnya pada Nabi Adam. Punya sendiri. Ya. Yang garisnya ke sana. Iya, garisnya ke sana. Kalau kita itu kan sekarang, kita sebagai orang Islam kan percaya garisnya yang buat rebutan orang-orang itu, nasab-nasab itu kan garis mereka. Inggih monggo. Tapi dulu pernah terjadi garis nasabnya orang Jawa itu berbeda. Ada sendiri. Berbeda sendiri, ada sendiri, gitu loh. Sehingga tidak ada nasab itu versi Arab itu nggak ada. Ya nasabnya ya katakanlah siapa ini si Joyoboyo Parikesit Abimanyu Janoko Pandu Dewonoto Wiyoso dan ke atas sana. Nasab ini. Ya. Aku nasabe Arjuna, mungkin begitu. Iya. Itu pernah terjadi di Indonesia. Ya. Ya, pernah terjadi. Sehingga ini menjadi menarik sebenarnya. Yang sekarang rame itu antara nasab dari Yaman Selatan ya dengan nasabnya Bani Jawi. Ini menarik. Ya. Bani Jawi. Menarik, tetapi waktunya sudah. Oh, jangan ya. Nanti versi lain. Mungkin di episode yang akan datang kita akan berbicara tentang ini karena menarik ini. Ya, pemirsa, karena waktu juga tidak mengizinkan pada malam ini untuk terus berbincang-bincang. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan episode yang berbeda. Akhirnya saya Samsu berserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.